Hai Andika, guys, di sini beberapa minggu yang lalu kita udah unboxing dan juga sedikit hands-on OnePlus 8 Pro, sebuah brand yang terkenal dengan flagship killernya yang sekarang udah naik kelas, udah jadi real flagship yang bener-bener mewah. Dan di video kali ini akan kita bahas lebih dalam. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Pertama kita bahas dulu dari segi desain. Desainnya emang nggak bisa dibilang kalau OnePlus 8 Pro ini memiliki ciri khas, karena ada brand lain yang memiliki desain yang hampir sama dengan OnePlus 8 Pro. Cuman ketika dipegang, feel-nya itu kerasa banget mewahnya. Bagian belakangnya dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5, tapi ada semacam finishing matte yang kerasa khas banget seperti permukaannya iPhone 11 Pro Max. Dan untuk yang kita review ini namanya adalah Glacial Green. Dan jujur saya suka banget ketika finishingnya ini terkena cahaya, jadi kayak efek-efek 3D dan terkesan mewah banget gitu. Saya udah pakai OnePlus 8 Pro ini mungkin sekitar 1 bulan dan juga udah saya otak-atik, mulai dari coba upgrade ke Android 11 yang ternyata masih banyak bug dan bikin baterainya cepet habis. Memang ada beberapa fitur yang menurut saya menarik untuk Oxygen OS dengan Android 11, cuman bener-bener mengganggu banget, mulai dari bug dan juga kadang nge-freeze sendiri. Dan akhirnya saya downgrade lagi ke versi Oxygen OS yang masih ada color spectrum filternya, yang katanya kameranya bisa tembus pandang. Yap, emang bisa tembus pandang, cuman nggak saya share di sini karena takutnya kalian buat aneh-aneh nanti ya. Dia memang bisa menembus plastik yang tipis dan juga kaos yang cukup tipis. Tapi karena menurut saya berbahaya, jadi saya upgrade lagi ke versi yang realnya atau versi resminya, yang color spectrum filternya itu udah di-ban dan udah diubah menjadi seperti ya color grading seperti biasanya lah. Intinya yang pengen saya omongkan adalah gampang banget untuk downgrade ataupun upgrade OS di OnePlus. Gak perlu root, gak perlu flash dan semacamnya. Kita tinggal download aja Oxygen OS-nya yang ada di community OnePlus, udah disiapkan lengkap, mau versi berapapun ada. Kalau mau coba-coba OS lain juga bisa lewat forum XDA developer. Jadi benar-benar mudah untuk user yang kurang berani ngoprek. Kemudian pengalaman lain yang menurut saya cukup aneh dan juga cukup unik adalah baterainya. Karena ketika saya cas dengan adapter dan juga kabel bawaannya OnePlus 8 Pro ini, dia fast charging dengan teknologinya yang namanya adalah warp charging. Nah, yang unik ketika saya pakai kabel lain tapi adapternya masih sama, itu nggak ada notif warp charging dan ngecasnya cukup lama. Jadi berbeda kabel aja itu sudah nggak fast charging. Menurut saya unik banget. Jadi kalau misalkan nggak enaknya ketika kita pergi keluar dan lupa bawa cas, kita pakai cas temen yang bukan bawaannya dari OnePlus 8 Pro, menurut saya ya kita pinjemnya lebih lama karena kurang fast charging seperti bawaan adapternya OnePlus 8 Pro ini. Dan mungkin kalau kalian beli device OnePlus yang second, pastikan adapter dan juga kabelnya original karena itu bener-bener bisa fast charging. Karena kalau yang OEM atau yang bukan versi orinya OnePlus, bener-bener beda lah. Ada notifnya, ada warp charging, dan kalau misalkan kabel biasa itu nggak ada tulisannya warp charging. Kalau untuk waktu pengecasannya setengah jam itu bisa dapat sekitar 60%, dan kalau untuk daya tahan baterainya saya mendapatkan screen on time 5 jam 2 menit dan masih sisa sekitar 20%. Kalau soal spesifikasi, udahlah, ini bisa dibilang spesifikasi yang paling mentok, kecuali nanti ketika saya udah bahas Asus ROG Phone 3 dengan Snapdragon 865 Plus-nya. Karena OnePlus 8 Pro ini menggunakan Snapdragon 865, RAM-nya 12GB dengan memori internal 256GB. Jadi kalau untuk keperluan gaming menurut saya sih ya udah lebih dari cukup. Dan yang menarik buat kalian yang suka main game Fortnite, OnePlus 8 Pro ini juga sudah ter-unlock di 90 FPS. Jadi layarnya yang 120Hz itu nggak terlalu mubazir kalau digunakan untuk bermain game. Karena OnePlus 8 Pro sudah bekerja sama dengan Epic Games untuk membuka atau meng-unlock agar OnePlus 8 Pro ini bisa bermain di 90 FPS. Jadi walaupun semua device lain yang memiliki Snapdragon 865 sama dengan OnePlus 8 Pro ini, belum tentu terbuka 90 FPS di game Fortnite, karena memang mungkin brand yang belum terbuka itu belum bekerja sama dengan Epic Games seperti OnePlus 8 Pro ini. Kemudian menurut saya hal spesial lain di OnePlus 8 Pro ini adalah layarnya, yang saya akhirnya bisa paham kenapa sekarang harganya bukan flagship killer lagi atau bukan harga budget lagi, karena layarnya ini memiliki resolusi QHD+ 3168x1440 dengan refresh rate 120Hz. Yang refresh rate 120Hz-nya ini juga bisa digunakan di resolusi QHD+-nya. Biasanya
Bedanya, flagship lain refresh rate tingginya hanya bisa digunakan ketika mode Full HD atau Full HD Plus. Tapi OnePlus 8 Pro ini dua-duanya bisa. Atau kadang flagship lain resolusinya QHD Plus atau 4K tapi nggak bisa diturunkan screen resolusinya seperti di Sony Xperia One Mark II kemarin. Kenapa fitur untuk menurunkan screen resolusi ini menurut saya penting? Karena kalau misalkan baterainya tinggal 30-an atau 20-an%, kita masih bisa menggunakan mode hemat daya dengan cara menurunkan screen resolusinya ke Full HD Plus atau menurunkan refresh rate-nya ke 60 Hz. Kemudian layarnya ini memiliki 1300 brightness nits. Bayangkan, 1300 brightness nits. Biasanya 500 nits itu udah terang banget. 1300 nits udah bener-bener terang. Jadi kalau misalkan kalian di luar ruangan cahayanya yang terik banget, atau kalian di dalam ruangan yang cahaya ruangan itu cahaya lampu sukle atau lampu konser gitu ya, itu juga masih bisa terlihat karena brightness nitsnya tinggi banget, 1300 brightness nits. Kemudian untuk screennya juga udah memiliki sertifikasi DCI P3, XDR, sRGB, dan 513 ppi atau pixel per inch, dan 120 Hz refresh rate. Panelnya Fluid AMOLED dengan 3D Corning Gorilla Glass karena layarnya ada curve-nya, jadi curve-nya juga ikut terlapisi Gorilla Glass. Intinya kalau dari sektor layar, saya sama sekali nggak ada komplain dan malah amazed dengan OnePlus 8 Pro ini karena sesuai dengan tagline-nya, Lead for Speed 120 Hz yang bener-bener kenceng banget. Kemudian OnePlus 8 Pro ini juga memiliki motion graphic smoothing, di mana fitur ini akan memaksa aplikasi untuk jalan di screen refresh rate 120 Hz agar tampilannya lebih smooth. Untuk saat ini yang support adalah galerinya OnePlus, YouTube, dan juga Netflix. Mungkin ke depan akan diupdate lagi. Nah, dengan spesifikasi layar yang seperti ini, saya berani bilang kalau OnePlus 8 Pro ini adalah flagship Android terbaik di sektor layarnya yang pernah saya coba. Saya garis bawahi dulu ya, yang pernah saya coba, karena yang belum pernah saya coba ya saya kurang tahu. Dengan 120 Hz refresh rate, QHD Plus, kemudian motion graphic smoothing, untuk keperluan streaming itu benar-benar smooth banget, nggak ada gambar yang stuttering atau patah-patah. Kemudian untuk kemampuan kameranya juga udah oke banget, dengan di belakangnya memiliki 4 kamera, 48 megapiksel lensa wide, 8 megapiksel lensa telephoto, 48 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel color filter kamera. Yang udah di-ban untuk 5 megapiksel yang color filter kamera karena katanya mengganggu privacy, dan saya setuju sih, harus di-ban. Tapi sayangnya 5 megapiksel itu jadi nggak guna karena udah di-ban. Dan udah diganti dengan kayak semacam color filter yang lain yang nggak bisa tembus pandang, tapi semacam kayak color grading. Kemudian untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Oke, jadi ini adalah kualitas dari kamera depannya dengan resolusi 4K 60 fps dengan rasionya 21:9. Makanya di setting nanti kalian akan temukan pilihan menu 4K Cine 60 fps. Maksudnya Cine itu adalah cinema, di mana rasionya akan 21:9. Cuman menurut saya lensanya kurang nge-wide ya. Dan tangan saya ini udah jauh banget dan masih terlalu ngezoom menurut saya. Dan untuk kualitasnya kira-kira seperti ini. Kalau saya buat jalan apakah stabil, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk kualitas mic-nya kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan sebenarnya kalau kalian nonton video saya yang featuring KineMaster, itu semua gambarnya saya ambil dengan OnePlus 8 Pro ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya tes lagi sambil saya jelaskan lebih detail. Dan ini adalah resolusi 4K dengan lensa ultra wide, sama juga Cine 60 fps. Kira-kira seperti ini, dan enaknya kita masih bisa pindah lensa. Jadi kalau misalkan kita mau pindah lensa ke wide itu seperti ini, kalau misal lensa zoom seperti ini. Nah, dan zoomnya ini dia juga punya namanya far field voice control, jadi dia bisa menangkap suara yang jauh banget sesuai dengan lensa telefotonya. Oke, kemudian untuk resolusi ini dia mentok itu ada di 5 menit durasinya. Jadi kalau udah 5 menit dia nggak akan bisa. Dan sekarang kita coba untuk berapa kali optical zoom. Oke, jadi dia bisa sampai 8 kali. Nah, itu ada orang makan. Nah, kira-kira untuk zoomnya seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba untuk tes kestabilan videonya ya. Kalau menurut saya sih cukup stabil meskipun ini resolusi 4K 60 fps. Iya. Dan kalau di layarnya OnePlus 8 Pro ini terlihat keren banget, jelas banget. Kemudian high dynamic range-nya juga bagus. Cuman entah nanti ketika di post editing seperti apa, kita lihat aja.
Kemudian untuk fitur flagship lain udah ada wireless charging dan juga reverse wireless charging, dimana untuk bisa ngecas device lain. Kemudian juga ada in-display fingerprint, dan OnePlus 8 Pro juga sudah disertifikasi dengan IP68 dust and water resistant. Jadi memang udah bukan flagship killer lagi seperti OnePlus 7 yang kekurangan wireless charging dan juga IP68. Kemudian untuk fitur lain jelas sensor-sensornya udah lengkap, udah ada NFC, ada gyro, ada kompas, ada proximity, lengkap lah untuk sensornya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dan juga pengalaman saya menggunakan OnePlus 8 Pro ini selama 1 bulan. Dan kesimpulannya, kalau dari segi feel, dari segi desain, entah kenapa saya suka banget ya dengan desainnya OnePlus 8 Pro ini. Tapi kalau masalah desain dan juga experience, menurut saya sih preference masing-masing. Cuman kalau menurut saya desainnya ini kerasa mewah banget dan oke banget. Jadi saya bisa bilang kalau ini adalah salah satu flagship Android termewah yang pernah saya coba. Kemudian untuk kelebihan lain jelas adalah layarnya yang sesuai dengan tagline-nya, yaitu Lead the Speed, yang benar-benar layarnya ini bisa saya bilang salah satu terbaik di Android. Bahkan untuk di iPhone pun menurut saya juga masih bagus layarnya OnePlus 8 Pro ini. Karena bukan hanya kenceng tapi juga memiliki resolusi tinggi dan juga saturasi warna yang jelas, serta sertifikasi layar yang benar-benar udah ada banyak di OnePlus 8 Pro ini. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya adalah layarnya yang memiliki edge ini atau memiliki pinggiran yang kadang kalau misalkan saya gunakan untuk main PUBG dengan 4 jari itu sering banget accidental touch. Jadi kalau misalkan saya nggak pengen nyekup, dianya nyekup sendiri, dan menurut saya itu mengganggu banget kalau untuk di game. Mungkin OnePlus bisa update beberapa software agar misalkan untuk disentuh edge-nya ini nggak ada respon apa-apa, biar lebih akurat gitulah. Atau mungkin di OnePlus 9 langsung aja nggak usah pakai edge, karena tapi ini preferensi masing-masing ya. Saya nggak suka dengan layar yang edge karena pasti sering banget accidental touch, itu sih. Dan oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dan juga pengalaman saya menggunakan OnePlus Pro selama 1 bulan ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.